Halo semua, selamat datang di Cemerlang. Nah, topik pembahasan kita di video kali ini adalah cara berinvestasi uang yang cocok untuk para pemula. Sebagai kaum milenial ataupun generasi Z, kini kamu pasti sudah tidak asing lagi bukan dengan istilah investasi. Bukan hanya sekedar menabung, kini banyak milenial yang mulai melek investasi. Mulai dari investasi emas, reksadana, deposito, hingga investasi saham. Lalu sudahkah kamu tahu bagaimana cara investasi uang yang benar dan cocok bagi pemula? Nah, di video kali ini, Cemerlang akan memberikan beberapa rekomendasi investasi yang tepat buat kamu. Namun sebelum itu, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tips dan cara berinvestasi. Tips yang pertama adalah menentukan tujuan investasi Anda. Untuk memulai investasi pertamamu, hal penting yang harus kamu lakukan adalah mengetahui dan menentukan terlebih dahulu apa tujuan berinvestasi tersebut. Apakah untuk dana pendidikan, membeli rumah, biaya pernikahan, biaya traveling, atau keperluan lainnya. Dengan menentukan tujuan di awal, kamu bisa lebih mudah menentukan jangka waktu kamu dalam berinvestasi. Apakah untuk tujuan jangka pendek atau juga untuk jangka panjang. Tujuan inilah yang akan menjadi patokan kemana arah investasi yang akan kamu lakukan. Nah, yang kedua adalah menentukan jangka waktu berinvestasi. Setelah mengetahui tujuan yang ingin dicapai, kamu juga harus menentukan seberapa lama jangka waktu investasi yang kamu inginkan. Apakah untuk kebutuhan jangka pendek, atau jangka menengah, atau bahkan untuk jangka panjang. Menentukan jangka waktu ini juga harus dipertimbangkan dengan ketersediaan dana investasi. Misalnya, jika dana tersebut sudah dikhususkan untuk berinvestasi, lebih baik kamu memilih jangka waktu yang panjang. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan return yang lebih besar. Namun, jika kamu memiliki dana terbatas dan uang yang kamu investasikan tersebut bisa sewaktu-waktu kamu butuhkan, ada baiknya kamu memilih investasi jangka pendek saja. Nah, dalam penentuan jangka waktu panjang atau pendek inilah yang juga akan mempengaruhi instrumen investasi apa yang cocok buat kamu. Biasanya, investasi jangka pendek itu sekitar 1 bulan hingga 1 tahun. Sedangkan investasi jangka panjang itu lebih dari 1 tahun dan bisa sampai 5 hingga 10 tahun ke depan. Yang ketiga adalah menyiapkan modal. Modal juga jadi bagian terpenting yang harus kamu perhatikan ketika ingin memulai investasi. Cobalah sediakan sejumlah dana yang sekiranya ingin kamu investasikan. Dari budget inilah, kamu bisa menentukan instrumen investasi apa yang pas buat kamu. Misalnya, ketika kamu memiliki modal 1 juta, maka kamu bisa berinvestasi logam mulia. Tapi, bagaimana jika kamu hanya punya modal puluhan atau hanya ratusan ribu saja? Nah, saat ini sudah banyak investasi yang menawarkan modal kecil. Misalnya saja, reksadana yang bisa kamu mulai hanya dengan modal 10.000 saja. Atau saham hanya dengan modal 100.000 saja. Dan perlu kamu ketahui juga bahwa besaran modal yang digunakan dalam berinvestasi akan mempengaruhi terhadap hasil returnnya nanti. Yang keempat adalah memahami profil resiko. Setiap investor memiliki profil resikonya masing-masing. Nah, sebelum memulainya, kenali dulu tipe investor apakah kamu berdasarkan profil resiko yang kamu terima. Yang pertama, konservatif. Cenderung takut berspekulasi dan lebih memilih investasi dengan resiko rendah. Yang B, moderat. Tidak takut mengambil resiko bermain di pasar yang lebih fluktuatif agar mendapat return yang besar. Namun, tipe ini masih cukup berhati-hati dan tidak terlalu berambisi mengejar return. Yang C adalah tipe agresif, yaitu memiliki ambisi yang besar untuk mendapatkan return dan selalu siap masuk ke pasar fluktuatif dengan resiko besar demi bisa mendapatkan return yang lebih banyak. Yang kelima adalah memahami jenis investasi dan karakternya. Ada beberapa jenis investasi yang bisa kamu pilih untuk mulai berinvestasi, di mana setiap jenis memiliki karakternya masing-masing, seperti reksadana, deposito, saham, obligasi, properti,
emas dan logam mulia, dan masih banyak lagi. Nah, sebelum memilihnya, kamu harus tahu dan paham betul karakter dari setiap instrumen tersebut. Mana investasi yang cocok untuk jangka panjang dan juga jangka pendek, seberapa besar resikonya, berapa banyak return-nya, apa keuntungan dan kelemahannya, dan masih banyak lagi. Ini adalah hal dasar yang harus benar-benar kamu pahami terlebih dahulu. Jadi, pastikan kamu bekali diri dengan pengetahuan yang cukup sebelum berinvestasi. Yang keenam adalah memilih platform investasi. Saat ini sudah banyak platform atau aplikasi investasi yang membantu kamu memulai investasi dari mana saja dan kapan saja. Nah, sebelum menentukan platform investasi, cobalah cari tahu dulu seluk-beluk dari platform tersebut. Pastikan platform yang kamu miliki memiliki sebuah reputasi yang bagus. Yang ketujuh adalah menjalankan strategi yang tepat. Apapun investasi yang kamu pilih, kamu membutuhkan sebuah strategi. Salah satu strategi yang umum dilakukan investor adalah melakukan diversifikasi investasi, di mana kamu bisa menanamkan dana di setiap instrumen investasi. Misalnya, kamu bisa memilih investasi berisiko tinggi dan lakukan diversifikasi dengan memilih instrumen dengan risiko yang lebih rendah. Nah, bagaimana? Jadi sampai di sini kamu sudah paham ya bagaimana cara memulai sebuah aktivitas investasi yang baik. Nah, sekarang juga kami akan memberitahu Anda instrumen investasi yang cocok untuk pemula. Ada banyak pilihan investasi yang bisa kamu pilih untuk mendapatkan return atau juga keuntungan. Apa saja instrumennya? Yang pertama, surat berharga pasar uang. Jenis investasi atau efek yang diterbitkan oleh bank dan ditandatangani oleh nasabah. Biasanya, surat ini merupakan sebuah jaminan pelunasan hutang nasabah kepada bank, yang kemudian menjadi hak bank pemberi hutang untuk memperdagangkannya di pasar uang. Yang kedua, ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan salah satu instrumen pasar uang yang lebih ke arah investasi yang sebenar-benarnya, di mana sertifikat ini tidak memiliki nama pemilik paten dan bisa diperjualbelikan karena bisa dicairkan oleh siapapun yang memegang bentuk fisik dari sertifikat tersebut. Yang ketiga, ada saham. Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada kepemilikan sebuah perusahaan. Dengan menerbitkan saham, memungkinkan emisi efek yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk menjual kepentingan dalam bisnis dengan imbalan uang tunai. Namun, menurut Bursa Efek Indonesia, saham adalah surat tanda bukti kepemilikan seseorang pada suatu perusahaan. Dengan kata lain, jika kamu melakukan transaksi efek atau saham, maka kamu membeli hak milik terhadap perusahaan tertentu yang sahamnya kamu beli. Nah, yang keempat adalah obligasi. Instrumen ini menjadi investasi nomor 2 yang populer setelah saham, di mana dengan membeli obligasi yang dikeluarkan pemerintah, berarti kamu sudah ikut berpartisipasi secara langsung dalam pertumbuhan Indonesia. Pada dasarnya, obligasi adalah surat hutang. Tidak hanya perseorangan atau perusahaan saja yang bisa membuat surat utang, namun negara pun bisa membuat surat utang yang kemudian diperjualbelikan sebagai instrumen pasar uang. Keuntungan instrumen pasar modal ini adalah dari kupon yang terbagi atas fixed kupon dan floating kupon, di mana kamu bisa mendapatkan keuntungannya dari selisih harga jual dan juga harga belinya. Nah, yang terakhir nih ada reksadana. Instrumen pasar modal yang ketiganya adalah yang paling ramah untuk dicoba oleh investor pemula. Kamu hanya perlu mempercayakan dana pada manajer investasi dan biar mereka yang bekerja untuk mengembangkan uang kamu tadi.
Jika performa mereka kurang bagus, kamu bisa mengalihkan dana ke manajer investasi lain. Manajer investasi merupakan lembaga dan profesi yang menjadi biro administrasi efek atau agen penjual yang akan membantu kamu dalam mengelola dana yang kamu simpan di dalam reksadana itu tadi. Dalam investasi ini, setidaknya terdapat 4 jenis reksadana, yaitu reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan juga reksadana saham, di mana masing-masing reksadana memiliki keuntungan dan resiko yang berbeda-beda. Nah, dari kelima instrumen investasi tadi, mana yang lebih baik? Menurut kami, semua instrumen investasi tadi baik selama perusahaan atau lembaga untuk berinvestasi terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan investasilah sesuai dengan tujuan dan profil resikomu. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk topik pembahasan kita kali ini. Semoga semua informasi yang kami sampaikan di video ini bermanfaat dan juga berguna bagi Anda untuk kedepannya. Terima kasih dan sampai bertemu di video-video selanjutnya.